Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Kegiatan ini melanggar hukum, jadi sebaiknya Anda tidak lakukan kegiatan ini kecuali keadaan Anda benar-benar sulit. Namun, bagi Anda yang ingin memenuhi rasa penasaran Anda, apakah konten ini hoax atau fakta, mungkin Anda akan melakukan ini sebagai eksperimen saja. Silakan. Kenapa? Karena saya telah mengklarifikasi kepada pihak aparat hukum. Menurut aparat hukum, kegiatan-kegiatan seperti ini belum diatur dalam perundang-undangan Indonesia, bahkan undang-undang dunia pun belum mengatur tentang ini. Namun, di sini saya menyarankan sesuai yang saya dapatkan nasihat dari aparat hukum, sebaiknya kegiatan ini jangan terlalu sering dilakukan. Kenapa? Karena kegiatan ini bisa berisiko terhadap gangguan mental Anda sendiri. Jadi, sebisanya jangan di-share video ini kepada anak-anak, karena ini bisa berdampak kepada pertumbuhan kembang mentalnya. Oke, faktanya nilai aksen atau nilai iklan yang didapatkan oleh para youtuber-youtuber sekarang sangat sedikit. Karena itulah para youtuber-youtuber mencari pihak-pihak yang bisa mempromosikan barang-barangnya melalui channel YouTube mereka yang disebut juga sebagai sponsor. Karena itu saya minta waktu Anda 10 detik saja, tidak lama-lama, 10 detik saja. Jadi jangan di skip. Saya akan mempromosikan suatu barang yang mungkin produk ini sudah Anda pakai sejak lama, namun Anda tidak terlalu paham betul apa manfaatnya. Dan produk ini tidak berlebihan, tidak mahal seperti produk-produk yang dipromosikan oleh youtuber-youtuber terkenal. Kenapa? Karena barang ini di-endorse kepada saya hanya dengan nilai kira-kira sekitar 50 kali lipat dari harga barangnya. Ya, Anda bisa bayangkan. Kalau saja barang itu harganya 1 juta, artinya berapa yang bisa saya dapatkan. Jadi, mohon jangan di skip, hanya 10 detik saja. Dan produk ini ada hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tapi Anda tenang saja. Di sini saya tidak akan bertanya kepada Anda lebih baik mana Pancasona atau Batu Akik Lumut Sungai Dare, ya. Saya tidak akan bertanya tentang itu. Walaupun faktanya produk ini ada hubungannya dengan perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu. Baiklah, kita masuk saja. Saya juga tidak akan bertanya kepada Anda, lebih berjasa mana Mukidi daripada saya. Kenapa? Karena Mukidi itu sendiri adalah saya. Jadi saya tidak akan mempertanyakan itu kepada Anda. Apalagi masalah Pancasona, karena saya tahu di dunia ini, di Indonesia ini ada yang disebut dengan duta Pancasona atau juga ada duta sampo lain. Jadi mereka lah yang berhak menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi langsung saja saya akan review produk ini. Produk ini mungkin sudah Anda gunakan sebelumnya. Anda jangan lihat dari boxnya, Anda jangan lihat dari kemasannya, tapi lihatlah isinya. Inilah barang yang akan saya promosikan. Ya, inilah dia sandal jepit atau disebut juga tarumpa Jepang. Ini membuktikan bahwa mental penjajah itu tidaklah terlalu berani, jadi kita tidak perlu takut kepada penjajah. Ini membuktikan bahwa Jepang berhasil diusir dari Indonesia, bahkan saking takutnya mereka, tarumpa Jepang ketinggalan di Indonesia. Jadi Anda sudah pasti tahu cara mempergunakannya. Jadi saya tidak perlu review lagi. Cuman satu hal yang perlu saya sampaikan kepada Anda di sini, barang yang saya promosikan ini tidak dijual dalam bentuk KW, semuanya dijual dalam bentuk asli, ya. Jadi jangan pernah berharap, bagi para ibu-ibu sosialita yang senang dengan barang-barang KW, Anda tidak akan menemukan sandal jepit dalam versi KW. Kalau soal harga, Anda bisa cek sendiri. Dan Anda bisa hitung sekarang berapa yang saya dapatkan dari mempromosikan barang ini. 50 kali harga barangnya. Oke, kita masuk dalam konten yang akan kita bahas. Baik, kita masuk pada konten yang akan saya bahas kali ini. Tapi sekali lagi saya tekankan, jangan lakukan ini terlalu sering, karena ini berbahaya, bisa berpengaruh kepada mental Anda. Jadi kita akan merubah 50.000 menjadi 500.000 dalam waktu yang singkat. Karena itu mari ikuti perjalanan saya. Oke guys, baiklah kita masuk ke tempat yang saya maksud. Itu kenapa tadi saya bawa Anda dalam sebuah kondisi yang agak sedikit mencair. Karena hal yang berikut ini adalah sebuah eksperimen yang mungkin akan menguras adrenalin kalian.
Tapi kalian tenang aja, kalian tidak terlibat langsung di sini. Baiklah. Saya berharap kalian bisa melihat kondisi yang akan saya tempuh ini. Oke guys, kalian tidak perlu merasa terlalu seram karena ini kondisinya siang hari ya. Oke guys, kalian mungkin bisa lihat apa saja yang ada di sini. Namun faktanya ini cukup deg-degan juga guys. Dan ini posisinya memang sedikit agak memacu adrenalin guys ya. Tenang aja guys, ini hanya sebuah eksperimen. Dan kalian tidak terlibat langsung di sini. Ya, memang untuk mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, maka kita tidak bisa dapatkan dengan usaha yang biasa-biasa saja. Dan ini kondisinya siang hari. Ini kondisinya siang hari. Oke. Ya, nanti saya akan jelaskan kronologinya, apa fungsinya, dan dengan benda ini saya akan membuktikan kepada Anda bahwa saya bisa merubah 50.000 menjadi 500.000 hanya dalam waktu sepersekian detik saja. Oke, saya potong saja. Guys, ini benda yang tadi saya ambil dan belum saya rubah sama sekali. Kalian bisa lihat kondisinya kan. Oke, saya pakai kamera depan aja. Oke guys, kalian bisa lihat ya. Dan saya sudah siapkan juga di sini satu buah buku ya guys ya. Satu buah buku. Dan dengan ini eksperimen ini saya membuktikan bahwa saya bisa merubah 50.000 menjadi 500.000 hanya dalam waktu yang singkat saja. Oke guys, kalian sudah lihat di sini ada 50.000 dan tidak butuh waktu lama. Kalian tinggal tambahkan saja satu lagi nolnya di sini guys. Terserah kalian mau tambah di mana. Nah, sudah jadi 500.000 walaupun posisinya sebenarnya tidak beraturan, tidak menurut kode etik bertulisan yang baik. Tapi ahli matematik sekalipun akan mengakui bahwa itu adalah 50.000 menjadi 500.000. Hilang dinan kelam, mungkin biasa tak kicuah dinantara hati tai. Terima kasih, itulah tadi sebuah persembahan konten dari saya. Tapi di sini saya ingatkan, saya tidak bertujuan apa-apa. Di sini saya hanya ingin menyajikan sebuah hiburan saja. Namun satu hal yang bisa kita ambil di sini, survei ini membuktikan bahwa algoritma manusia itu lebih memfokuskan kepada sesuatu hal yang bersifat materi. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan materi, apalagi dengan jumlah-jumlah nominal tertentu, itu membawa pengaruh yang cukup besar. Namun sebaiknya kita memperbaiki algoritma kita lebih baik lagi ke depannya, yang artinya apa? Klarifikasi dibutuhkan sebelum kita mengambil sebuah tindakan. Namun itu semua hanya bersifat hiburan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.